Hujan turun deras, menutup kota dengan kabut tipis. Di dalam mobil, waktu seolah berhenti. Suara hujan di atap terdengar seperti irama rahasia yang hanya kami berdua mengerti. Ia menatapku lewat kaca spion. Sekilas, tapi cukup untuk membuat napasku tersangkut. Aku pura-pura melihat keluar jendela, tapi refleksi wajahnya tetap tertangkap di kaca. Entah kenapa, dunia di luar sana tiba-tiba terasa jauh sekali. Tangannya bergetar sedikit saat menyodorkan tisu padaku. Baju ibu basah, mungkin akan masuk angin, ucapnya lirih. Aku menerimanya. Ujung jari kami bersentuhan sepersekian detik. Pendek, tapi meninggalkan kehangatan aneh di udara. Hening, hanya suara hujan, napas kami, dan jarak yang semakin sulit diatur. Aku tersenyum tipis, mencoba menertawakan debar yang tak seharusnya ada. Namun saat ia kembali menatap lewat kaca spion, senyumku menghilang. Ada sesuatu di matanya, lembut, ragu, tapi jujur, yang membuatku tak sanggup berpaling. Dan kisah hidupku ini akan aku tuangkan di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri Wicaksono, usia 48 tahun. CEO sekaligus pendiri Graha Indah Group, perusahaan properti yang namanya sering muncul di majalah bisnis. Orang-orang menyebutku wanita kuat, elegan, dan tak tersentuh. Mereka benar. Atau setidaknya, itulah topeng yang selalu kupakai setiap hari. Sejak 6 tahun lalu, aku kehilangan seseorang yang dulu membuatku merasa hidup. Sejak itu, semua waktuku kuhabiskan untuk bekerja. Kantor, rapat, proyek, tender, investor, semuanya berputar seperti roda yang tak berhenti. Aku jarang tertawa. Bahkan rumahku terasa seperti hotel, mewah, tapi sepi. Pagi itu, aku berdiri di depan jendela besar lantai 20 kantor pusatku. Jakarta terlihat sibuk seperti biasa. Dari ketinggian itu, semua tampak kecil dan teratur. Tak seperti hatiku yang terasa kosong. Bu Putri, suara Nadira, sekretarisku, memecah lamunan. Sopir baru ibu sudah datang. Namanya Arga Prasetya. HRD bilang orangnya cukup berpengalaman dan bisa mulai hari ini. Aku mengangguk singkat. Baik, suruh dia menunggu di lobi. Nanti aku turun. Turun ke lobi, aku melihatnya. Seorang pria sekitar awal 30-an, berpakaian rapi dengan sopan. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. Seperti seseorang yang menyimpan cerita panjang. Begitu melihatku, ia langsung menunduk sopan. Selamat pagi, Bu. Saya Arga, sopir pribadi Ibu mulai hari ini, katanya dengan suara tenang. Aku mengangguk. Baik, tolong siapkan mobil. Kita ke proyek di BSD. Ia segera bergegas tanpa banyak bicara. Efisien. Aku menyukainya. Di perjalanan, suasana awalnya hening. Hanya suara mesin dan radio yang pelan. Aku sibuk membaca laporan di tabletku, tapi sesekali pandanganku tertuju pada kaca depan, pada siluet pria itu. Sopir biasanya hanya bicara seperlunya, tapi Arga berbeda. Suaranya lembut, penuh rasa hormat, tapi juga hangat. Maaf, Bu, katanya pelan. Saya lihat Ibu sering kerja sejak pagi sekali. Kalau boleh tahu, Ibu sempat sarapan tadi? Aku terkejut. Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa membuatku terdiam. Sudah lama tak ada yang menanyakan hal sesederhana itu padaku. Aku tersenyum kecil. Belum. Saya terlalu terburu-buru. Ia tak menoleh, tapi aku bisa melihat sedikit senyum di ujung bibirnya dari pantulan kaca spion. Nanti saya mampirkan ke tempat sarapan langganan saya, Bu. Bubur ayamnya enak, tidak terlalu asin. Tapi tentu kalau Ibu tidak keberatan. Aku tertawa kecil. Sudah lama sekali aku tidak tertawa seperti itu. Baiklah, Arga. Sekali ini saja. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di warung kecil di pinggir jalan. Sederhana, tapi bersih dan ramai. Aku sempat ragu, tapi ketika melihat cara Arga berbicara dengan penjual, aku merasa tenang. Ia sopan, tidak berlebihan. Seakan semua orang yang ia ajak bicara adalah orang penting. Kami makan bubur ayam di kursi kayu, tanpa pembicaraan banyak. Namun entah kenapa suasana itu begitu hangat, berbeda dari ruang makan hotel atau restoran mewah yang biasa ku datangi. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun aku merasa manusiawi. Ketika kembali ke mobil, hujan turun perlahan. Aku duduk di kursi belakang sambil memperhatikan rintik-rintik di kaca. Arga menyalakan wiper, lalu berkata pelan, "Kadang hujan datang di waktu yang tepat ya, Bu, saat kita butuh tenang." Aku hanya tersenyum, menatap punggungnya yang tegap di balik kursi pengemudi. Entah kenapa, kata-katanya sederhana tapi menenangkan. Hari itu aku sadar,
Mungkin semesta sedang mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah hidupku. Dan aku belum tahu betapa benar perasaan itu. Sudah hampir sebulan Arga bekerja denganku. Entah bagaimana, kehadirannya mulai menjadi bagian dari rutinitasku. Ia selalu datang lebih pagi dari jadwal, memastikan mobil bersih, pintu sudah terbuka, dan rute perjalanan siap. Ia jarang bicara, tapi setiap kali berbicara, selalu dengan cara yang membuatku berpikir. Aku mulai terbiasa mendengar suaranya mengingatkan, "Bu, jangan lupa bawa jaket. Cuaca hari ini tidak stabil." Atau, "Saya sudah siapkan air putih di mobil." "Bu, katanya ibu sering lupa minum." Hal-hal kecil, tapi rasanya seperti perhatian yang lama sekali tak aku rasakan. Pagi itu aku punya jadwal rapat penting di kantor pusat. Rapat Dewan Direksi untuk membahas proyek mega properti Emerald Valley, proyek terbesarku sepanjang karier. Jika proyek ini berhasil, perusahaan akan naik ke level internasional. Tapi jika gagal, aku bisa kehilangan segalanya. Aku tiba di kantor tepat pukul 8:05. Arga membukakan pintu, menunduk sopan. "Semoga rapatnya lancar, Bu." Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Entah kenapa, kalimat sederhana itu memberiku keberanian. Rapat dimulai dengan tegang. Di ruangan penuh pria berdasi dan map tebal, aku duduk di ujung meja dengan ekspresi tenang. Namun di baliknya, aku bisa merasakan hawa dingin dari beberapa direksi. Terutama Reza, mitra lamaku yang kini tampak berbeda, terlalu banyak ambisi di matanya. "Putri," katanya dengan nada datar, "kami baru saja menerima laporan. Ada kesalahan besar dalam pembebasan lahan proyek Emerald Valley. Dokumennya tidak lengkap. Kalau ini benar, kita bisa kehilangan izin pembangunan." Aku terdiam sejenak. "Tidak mungkin," jawabku perlahan. "Semua dokumen sudah diverifikasi minggu lalu." Reza menyandarkan diri ke kursi. "Mungkin benar, tapi pagi ini pemerintah daerah mengirimkan surat resmi. Mereka menunda seluruh proses sampai penyelidikan selesai." Suasana ruangan seketika dingin. Aku memandangi layar presentasi, lalu menatap wajah-wajah di sekelilingku. Beberapa direktur mulai berbisik. Sebagian menatapku, sebagian menghindari tatapanku. Siang itu aku duduk lama di ruanganku. Tumpukan berkas di meja terasa seperti tembok yang semakin meninggi. Aku tahu, kalau proyek ini tertunda, investor besar akan menarik diri. Perusahaanku akan goyah. Reputasiku akan hancur. Aku menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi pelan. Entah kenapa, aku teringat kata-kata Arga waktu itu. Kadang hujan datang di waktu yang tepat saat kita butuh tenang. Aku menarik napas panjang. Saat jam kerja usai, aku memutuskan pulang lebih awal. Arga sudah menunggu di lobi, berdiri rapi dengan payung di tangannya. "Sudah selesai, Bu?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Belum, tapi aku terlalu lelah untuk melanjutkan hari ini." Ia berjalan mendekat, menaungi langkahku dengan payung. Hujan sore itu turun deras, menimbulkan suara gemericik di sekeliling kami. Kami berjalan tanpa banyak bicara, tapi entah mengapa, aku merasa tenang. Di dalam mobil, aku duduk diam. Arga menatapku dari kaca spion, lalu berkata pelan, "Kalau boleh tahu, ada masalah di kantor ya, Bu?" Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Aku terlihat rapuh, sesuatu yang jarang kulihat dari diriku sendiri. "Banyak hal yang tidak berjalan seperti rencana," jawabku lirih. Ia tidak membalas. Tapi beberapa menit kemudian mobil berhenti di tepi jalan, di dekat taman kota. Ia mematikan mesin, lalu menoleh ke belakang dengan hati-hati. "Maaf, Bu. Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi kadang kalau semuanya terasa terlalu berat, berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Kadang kita hanya perlu mengingat kenapa kita mulai." Aku menatapnya lama. Kata-katanya sederhana, tapi menembus pertahananku. Aku hanya bisa berbisik, "Kamu selalu tahu harus bicara apa ya, Arga?" Ia tersenyum kecil. "Saya cuma pernah di posisi yang harus bertahan, Bu. Jadi saya tahu rasanya." Perjalanan pulang terasa hangat meski di luar hujan deras. Di tengah keheningan, aku memandangi hujan di jendela mobil. Dan entah kenapa, aku merasa tak sendiri lagi. Hanshon, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang tidak menilai, tidak menuntut, hanya hadir. Dan aku tak tahu, badai yang lebih besar justru sedang menungguku di depan. 2 hari setelah rapat itu, suasana kantor berubah seperti langit sebelum hujan. Tenang di luar, tapi aku bisa merasakan petir di baliknya. Email, telepon, dan pesan masuk silih berganti. Semua menanyakan satu hal. Mengapa izin proyek Emerald Valley tertunda? Aku duduk di ruanganku sejak pagi.
Dinding kaca yang biasanya memberi ketenangan kini terasa menekan. Nadira masuk tergesa-gesa, membawa map tebal. Bu, ini salinan surat dari pihak berwenang. Mereka menemukan tanda tangan palsu dalam dokumen pembebasan lahan. Aku spontan berdiri. Apa? Tanganku bergetar saat mengambil berkas itu. Benar, tanda tangan di halaman terakhir terlihat mirip punyaku, tapi bukan aku yang menandatangani. Nadira menunduk. Kabar ini sudah tersebar, Bu. Media mulai memberitakan. Aku menutup mata sejenak. Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini sabotase. Seseorang sengaja menjatuhkanku. Sore itu, aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Aku memanggil kepala staf proyek, tim hukum, bahkan beberapa karyawan lama yang kupercaya. Namun setiap kali aku mencoba menelusuri jejak dokumen, hasilnya selalu buntu. Seolah ada tangan tersembunyi yang sengaja menghapus jejak. Malam mulai turun. Kantor mulai sepi. Aku duduk di ruanganku, menatap tumpukan kertas dan layar komputer yang kini hanya menampilkan pantulan wajahku sendiri. Saat itulah pintu diketuk. Permisi, Bu. Arga berdiri di depan pintu, membawa 2 gelas kopi. Aku terkejut. Kamu masih di sini? Saya lihat lampu ruang ibu belum mati. Saya pikir ibu belum makan malam. Ia meletakkan kopi di mejaku dengan hati-hati. Saya beli kopi kesukaan ibu, yang tanpa gula. Aku menatapnya lama, kemudian tersenyum lemah. Terima kasih, Arga. Tapi kamu tidak perlu repot. Ia menatapku tenang. Kadang orang kuat pun butuh diingatkan untuk beristirahat, Bu. Kami duduk berdua di ruanganku. Hanya suara jam dinding dan hujan di luar yang terdengar. Entah kenapa, kehadirannya membuatku bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan percaya orang di sekitarmu, termasuk sopirmu sendiri. Kami tahu siapa yang menyerahkan dokumen itu. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Hatiku tiba-tiba terasa dingin. Aku menoleh pada Arga yang duduk di seberang meja. Pria yang selalu sopan, selalu tenang. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ada rasa ragu menyusup di pikiranku. Arga, aku ingin tanya sesuatu. Ucapku hati-hati, ia mengangguk. Silakan, Bu. Beberapa dokumen proyek sempat diantar ke kantor pemerintah 2 minggu lalu. Waktu itu kamu yang mengemudi, kan? Iya, Bu, jawabnya pelan. Saya hanya mengantar amplop yang Nadira serahkan. Saya tidak tahu isinya. Aku menatapnya lekat-lekat. Wajahnya tetap tenang, tapi aku bisa melihat sedikit kegelisahan di matanya. Bukan karena bersalah, tapi karena ia tahu aku mulai ragu. Baiklah, kataku akhirnya. Terima kasih, Arga. Kamu boleh pulang lebih dulu. Ia berdiri perlahan. Baik, Bu, tapi apa saya melakukan kesalahan? Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku belum tahu. Arga menunduk lalu keluar dari ruangan. Saat pintu menutup, aku menatap secangkir kopi yang ia tinggalkan di meja. Uapnya masih naik perlahan, hangat, tapi suasana hatiku membeku. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam mobil, aku hanya menatap keluar jendela. Hujan belum reda. Aku tahu Arga menatapku dari kaca spion. Tapi tak satu kata pun keluar di antara kami. Ada sesuatu yang berubah. Perasaan tenang yang dulu muncul setiap kali bersamanya, kini berganti dengan pertanyaan yang tak mau diam di kepala. Apakah orang yang membuatku merasa aman? Justru orang yang sedang menghancurkanku? Sudah 3 hari sejak pesan misterius itu masuk, 3 hari sejak aku menatap mata Arga dan tidak tahu harus mempercayainya atau tidak. Namun satu hal yang kupelajari dari dunia bisnis, kepercayaan tanpa bukti adalah kelemahan. Dan sekarang, aku tak bisa lagi lemah. Pagi itu, aku meminta Nadira untuk menelusuri latar belakang Arga, secara diam-diam. Aku tahu ini tidak etis, tapi aku juga tahu bahwa terlalu banyak hal aneh terjadi sejak proyek Emerald Valley mulai berjalan. Bu, saya akan minta tim HRD bantu, tapi perlahan, kata Nadira hati-hati. Aku mengangguk. Jangan ada yang tahu. Bahkan Arga sekalipun. Hari itu berjalan panjang. Rapat, panggilan investor, dan tekanan media yang semakin menjadi-jadi. Beberapa headline di portal berita menulis, CEO Graha Indah diduga palsukan dokumen proyek. Sopir pribadi jadi penghubung rahasia. Aku membaca judul itu berkali-kali. Hatiku panas. Aku tahu dunia luar suka menggiring opini. Tapi tetap saja, membaca nama sopir pribadi di sana membuat dadaku sesak. Aku menatap kaca jendela ruanganku. Di luar, Arga tampak berdiri di dekat mobil, menunggu seperti biasa. Ia menatap ke atas, ke arah jendela kantorku.
Pandangan kami bertemu sesaat, lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang biasanya membuatku tenang, tapi kali ini malah membuatku ingin menangis. Sore hari, Nadira masuk dengan ekspresi tegang. "Bu, saya sudah dapat hasilnya." Aku menatapnya tajam. "Bagaimana?" Ia menyerahkan map coklat. "Latar belakang Pak Arga bersih, Bu. Tidak ada catatan buruk, tidak ada riwayat kriminal, tapi ada satu hal aneh." Aku menatapnya serius. "Aneh bagaimana?" "Alamat rumah yang dia tulis di berkas lamaran bukan tempat tinggalnya sekarang. Saya sempat mengirim staf untuk mengecek. Di sana tinggal seorang wanita tua dan anak kecil. Katanya, Arga sering datang tapi tidak setiap hari. Anak kecil itu memanggilnya ayah. Aku membeku. Anak..." Nadira mengangguk. "Ya, Bu." Perempuan tua itu bilang, anak itu hasil dari pernikahan Arga yang gagal beberapa tahun lalu. Tapi Arga tidak pernah menyebutkan bahwa dia sudah pernah menikah. Aku menatap map itu lama sekali. Entah kenapa dadaku terasa penuh. Bukan karena marah, tapi karena campuran antara kecewa dan rasa bersalah. Selama ini aku menuduhnya diam-diam, tapi ternyata dia hanya manusia yang menyimpan luka. Malamnya, saat perjalanan pulang, suasana di mobil begitu hening. Aku ingin berbicara, tapi bibirku kaku. Arga seperti tahu sesuatu sedang tidak beres, tapi ia tetap fokus menyetir. Ketika mobil berhenti di depan rumahku, aku akhirnya bersuara. "Arga," panggilku pelan. "Iya, Bu? Aku dengar kamu punya keluarga." Ia menoleh sedikit, kaget, tapi tidak mencoba menyangkal. "Ya, Bu. Tapi itu sudah lama, saya..." Tidak berniat menyembunyikannya. "Saya hanya takut dianggap tidak layak bekerja di posisi ini." Aku menatapnya lama. "Mengapa kamu tidak cerita dari awal?" "Karena saya tidak ingin ibu merasa tidak nyaman. Saya tahu dunia ibu berbeda dengan dunia saya." Nada suaranya tenang, tapi ada luka di sana. Ia menunduk sedikit. "Anak saya tinggal dengan ibu saya di kampung. Saya hanya pulang kalau sempat." Aku terdiam. Tiba-tiba semua prasangka terasa kecil dibanding kejujuran yang baru saja ku dengar. "Arga," aku menatapnya lembut. "Aku bukan orang yang mudah percaya, tapi aku juga bukan orang yang menutup mata dari ketulusan." Ia menatapku dari spion, perlahan tersenyum. "Terima kasih, Bu." Ketika aku turun dari mobil, hujan rintik kembali turun. Seperti kebiasaan setiap kali sesuatu besar terjadi dalam hidupku. Aku berdiri di bawah payung yang ia pegang, jarak kami sangat dekat. Sesaat, waktu terasa berhenti. Aku bisa mendengar detak hujan di atas payung, aroma kopi yang masih menempel di jaketnya, dan sorot matanya yang jujur. Untuk sepersekian detik, aku ingin waktu berhenti di sana. Tapi aku sadar, ini baru permulaan. Sebuah badai yang lebih besar sedang menunggu kami berdua. Sejak malam itu, aku tak bisa berhenti memikirkan percakapan kami di bawah payung. Tentang kejujurannya, tentang tatapan matanya yang tulus, dan tentang kata-katanya yang sederhana tapi menenangkan. Saya hanya takut dianggap tidak layak. Lucu, ya. Aku, seorang CEO yang terbiasa menilai kemampuan orang dari data, angka, dan hasil kerja, justru mulai mempercayai seseorang karena tatapan matanya. Pagi itu aku datang ke kantor lebih awal. Langit masih pucat dan udara Jakarta terasa lembab. Aku berdiri di balkon lantai atas, memandangi deretan gedung di kejauhan. Dalam benakku, satu hal terus berputar. Aku harus melawan. Aku tidak bisa membiarkan proyek Emerald Valley, kerja keras bertahun-tahun, hancur karena fitnah. Dan kali ini, aku tak akan berdiam diri. Saat aku kembali ke ruanganku, Arga sudah menunggu di depan pintu, membawa map hitam dan 2 gelas kopi. "Selamat pagi, Bu," katanya, senyum tipis di wajahnya. "Pagi, Arga. Kenapa pagi-pagi sudah ke sini?" "Saya pikir Ibu butuh ini," katanya sambil menyerahkan map. "Semalam saya mencari tahu lewat teman saya yang bekerja di bagian pengiriman dokumen. Dia bilang, ada seseorang dari kantor pusat yang memerintahkan untuk mengganti amplop dokumen sebelum dikirim ke pemerintah." Aku menatapnya serius. "Kamu yakin?" Ia mengangguk mantap. "Saya tidak tahu siapa, tapi saya punya nama orang yang terlibat dalam pengiriman itu." Aku membuka map itu, membaca lembar demi lembar yang ia cetak. Mataku berhenti pada satu nama. Rudy Santosa, Kepala Logistik Project. Orang lama di perusahaanku. Orang yang dulu aku percayai sepenuhnya. Aku duduk, mencoba menenangkan diri. Arga berdiri di hadapanku, seperti menunggu perintah. Namun kali ini aku menatapnya berbeda. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang berani melakukan sesuatu,
yang bahkan direksiku pun tak berani lakukan. Membantuku. "Arga," kataku lembut. "Kamu sadar ini bisa berbahaya, kan?" Ia tersenyum kecil. "Saya tahu, Bu. Tapi saya juga tahu Ibu tidak salah. Dan kalau saya bisa bantu sedikit saja, itu sudah cukup." Aku tak bisa menahan senyum yang muncul di wajahku. Entah kenapa, mendengar kata-kata itu membuat hatiku hangat. Hari itu kami mulai bekerja diam-diam. Aku menyuruh Nadira menyiapkan dokumen baru, sementara Arga berkeliling mencari bukti penggantian amplop. Kami tidak banyak bicara, tapi setiap kali pandangan kami bertemu, selalu ada sesuatu di sana, rasa percaya yang tumbuh perlahan di antara rasa takut dan tekanan. Sore hari, kami pulang bersama setelah seharian berkeliling. Langit mulai gelap, hujan tipis turun lagi seperti kebiasaan setiap kali aku sedang gelisah. "Bu," kata Arga tiba-tiba di perjalanan, "kalau semuanya terbukti dan Ibu menang, apa yang akan Ibu lakukan setelah itu?" Aku berpikir sejenak. Mungkin aku akan berhenti sejenak. Hidupku terlalu lama berputar di sekeliling ambisi. Mungkin sudah waktunya aku memikirkan hal lain. Hal lain seperti apa, Bu? Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela mobil. Seperti kebahagiaan yang bukan berasal dari angka atau jabatan. Henning. Lalu ku dengar Arga tertawa kecil. "Itu bagus, Bu. Kadang kebahagiaan datang dari hal sederhana, seperti makan bubur di pinggir jalan." Aku ikut tersenyum. "Kamu masih ingat hari itu?" "Bagaimana bisa lupa? Itu pertama kali saya lihat Ibu tertawa. Kami tertawa bersama, sederhana tapi hangat. Dan tanpa sadar, mobil berhenti di lampu merah. Hujan di luar semakin deras, menimbulkan bunyi ritmis di atap mobil. Arga menatap ke depan, sementara aku memandangi profil wajahnya dari samping. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sesuatu yang tak ingin kuakui, tapi terasa jelas di dada. Rasa aman yang perlahan berubah menjadi rasa sayang. Sesampainya di rumah, aku turun dari mobil. Arga bergegas membuka payung dan berdiri di sampingku, menaungi langkahku sampai teras. Saat aku hendak masuk, langkahku terhenti. "Arga," panggilku pelan. "Iya, Bu." Aku menatapnya. "Terima kasih. Bukan hanya untuk bantuannya hari ini, tapi untuk membuatku percaya lagi." Ia menunduk, lalu mengangkat kepalanya dengan senyum tenang. "Percaya itu bukan hal yang mudah, Bu. Tapi kadang, orang yang paling tidak kita duga justru datang di saat kita paling butuh." Sesaat kami terdiam, hanya suara hujan yang terdengar. Tangan kami hampir bersentuhan ketika ia menyerahkan payung, tapi aku segera menarik tanganku. Waktu seolah berhenti, lalu berjalan lagi seperti semula. Aku masuk ke rumah dengan dada yang hangat, tapi juga takut. Karena aku tahu perasaan seperti ini bisa membuat seseorang sekuat aku menjadi lemah. Dan malam itu aku sadar, perjuangan terberatku bukan hanya melawan fitnah, tapi juga melawan hatiku sendiri. Sudah seminggu sejak hari ketika Arga menemaniku mencari bukti. Kami mulai bekerja seperti tim kecil yang saling memahami tanpa banyak bicara. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus menenangkan, kapan harus sekadar hadir. Entah bagaimana, aku mulai terbiasa melihatnya di setiap awal dan akhir hari. Kadang aku lupa bahwa ia hanyalah sopirku, karena keberadaannya terasa jauh lebih dari itu. Tapi seperti kebiasaannya hujan di Jakarta, ketika langit terlalu lama tenang. Aku seharusnya sadar badai akan datang. Pagi itu aku sedang memimpin rapat ketika Nadira masuk terburu-buru. Wajahnya pucat. "Bu, saya harus bicara sekarang. Ini penting," katanya lirih. Aku memberi isyarat agar semua keluar dulu. Begitu ruangan sepi, Nadira menatapku dengan tatapan khawatir. "Tim audit internal baru saja mengirimkan laporan," katanya sambil menyerahkan map merah. Dalam laporan itu disebutkan ada transaksi mencurigakan di divisi logistik. Dana proyek Emerald Valley yang hilang ternyata ditransfer ke rekening atas nama Arga Prasetya. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap berkas itu, nama itu, lama sekali. Arga Prasetya, nama yang dalam sebulan terakhir terlalu sering terucap dalam pikiranku, tapi selalu dengan nada yang hangat. Kini terasa seperti sesuatu yang dingin dan jauh. Aku memutuskan tidak langsung bereaksi. Sebagai pemimpin, aku tahu emosi hanya akan memperkeruh keadaan. Namun di dalam hatiku, ada perang besar yang tak bisa aku hentikan. Antara logika seorang CEO dan rasa percaya seorang wanita. Sore itu, ketika Arga menjemputku seperti biasa, aku tidak banyak bicara. Ia sempat melirikku dari kaca spion, lalu bertanya pelan. "Bu, ada yang salah?" Aku menggeleng pelan. "Tidak."
jalankan saja. Tapi jantungku berdetak terlalu cepat untuk sebuah kebohongan kecil itu. Kami berhenti di lampu merah dekat taman kota. Langit sore tampak muram, dan tak lama kemudian hujan turun deras. Aku menatap titik-titik air di jendela, mencoba menenangkan diri. Namun suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Satu pesan masuk dari Nadira. Bu, saya sudah cek ulang. Rekening itu benar atas nama Arga. Tapi ada kemungkinan besar itu rekening palsu dengan identitas ganda. Kami masih menelusuri. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Dan tanpa sadar, air mata menetes di pipiku. Arga melihat dari kaca spion. Bu, ibu baik-baik saja? Aku tidak menjawab. Ia menepikan mobil perlahan, lalu berbalik menatapku. Kalau ada yang membuat ibu sedih, saya mohon jangan dipendam sendirian, katanya lembut. Nada suaranya sama seperti pertama kali ia menawarkan bubur pagi di pinggir jalan. Hangat, tulus, dan jujur. Aku menunduk, menyeka air mata. Arga, kalau aku menanyakan sesuatu, kamu janji akan menjawab dengan jujur? Ia mengangguk mantap. Saya janji, Bu. Aku menatapnya. Apakah kamu pernah menerima uang dari Project Emerald Valley? Ia terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar di antara kami. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Lalu ia menghela napas panjang. Saya tidak pernah menerima uang, Bu. Tapi, saya tahu kenapa nama saya bisa muncul. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Ia menunduk sejenak, lalu berkata lirih. Saya punya saudara jauh, namanya Rangga. Dia pernah meminjam identitas saya untuk membuka rekening, dulu saat saya masih kerja di luar kota. Saya pikir dia sudah menutupnya, tapi sepertinya seseorang menggunakan rekening itu untuk sesuatu yang kotor. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kata-katanya masuk akal, tapi apakah cukup untuk dipercaya? Perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Hujan di luar belum berhenti. Di kaca mobil, refleksi wajah kami berdua terlihat samar. Dua orang yang sama-sama berusaha bertahan di tengah badai kepercayaan. Sesampainya di rumah, aku turun dari mobil dengan langkah berat. Namun sebelum aku menutup pintu, Arga memanggilku. Bu, katanya pelan, saya tidak akan kabur. Saya tahu keadaan ini berat, tapi saya akan bantu ibu sampai semuanya jelas. Aku menatapnya lama. Matanya tidak berlari dari mataku. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang jujur. Mungkin bukan pembenaran, tapi keberanian. Baik, kataku akhirnya. Aku percaya padamu untuk saat ini. Tapi tolong, jangan kecewakan aku. Ia mengangguk perlahan, lalu tersenyum kecil. Saya tidak akan, Bu. Sekalipun. Malam itu aku duduk lama di ruang kerja rumahku. Map laporan audit tergeletak di meja, tapi pikiranku bukan lagi soal angka. Pikiranku penuh dengan Arga, pria yang tak seharusnya membuatku peduli sejauh ini. Tapi kenyataannya, aku peduli. Di luar hujan terus turun. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah hujan kali ini sedang berusaha mencuci kebenaran atau justru menyembunyikan sesuatu di balik derasnya air? Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Langkah-langkah karyawan terdengar lebih cepat dari biasanya. Bisik-bisik kecil terdengar di setiap sudut koridor. Ketika aku melangkah masuk ke lobi utama, Nadira berlari menghampiriku dengan wajah panik. Bu Putri, tolong jangan kaget ya, katanya lirih sambil menyerahkan ponselnya. Layar ponsel itu menampilkan berita utama dari portal bisnis ternama. Skandal CEO properti ternama, dana proyek hilang, diduga terlibat dengan sopir pribadi. Aku membaca ulang kalimat itu berulang-ulang, berharap ada kesalahan ejaan, atau setidaknya nama yang berbeda. Tapi tidak. Semua jelas tertulis di sana. Putri Maheswari dan Arga Prasetya. Tubuhku terasa dingin. Jantungku berdetak tak beraturan. Namun sebagai CEO, aku tahu satu hal, di saat seperti ini, panik hanya akan membuatku terlihat bersalah. Arahkan semua staf untuk tidak bicara ke media, kataku pelan namun tegas. Dan tolong, siapkan konferensi pers sore nanti. Nadira mengangguk, tapi tatapannya masih khawatir. Bu, mereka bahkan memajang foto ibu dan Pak Arga saat di Taman Project minggu lalu. Seolah-olah ibu dan dia memang... Cukup, Nadira. Aku memotong ucapannya sebelum ia menyelesaikan kalimat itu. Entah kenapa hatiku terlalu perih untuk mendengarnya. Siang harinya Arga datang ke kantor. Wajahnya tegang, tapi matanya tetap menatapku dengan keyakinan. Saya baru tahu beritanya, Bu. Saya mohon maaf. Ini pasti membuat ibu terlihat buruk di depan banyak orang. Aku menatapnya tajam. Bukan cuma terlihat buruk, Arga. Ini bisa menghancurkan semuanya. Reputasiku, perusahaan, dan mungkin juga kariermu. Ia menunduk dalam-dalam.
Saya akan menyerahkan diri untuk diperiksa, Bu. Biar saya yang tanggung semua ini. Aku tersentak. Apa maksudmu? Kamu tidak bersalah. Tapi nama saya dipakai, Bu. Kalau saya diam saja, semua akan menuduh ibu yang melindungi saya. Aku terdiam. Di satu sisi aku tahu ia benar, tapi di sisi lain, membiarkannya pergi sendirian seperti itu terasa salah. Rasanya seperti membiarkan seseorang yang baru saja memberiku harapan kembali berjalan ke dalam gelap sendirian. Sore itu, saat hujan turun lagi, seolah langit pun tahu bagaimana suasana hatiku, aku menatap Arga yang berdiri di depan pintu ruanganku. Arga, panggilku pelan. Kamu yakin mau lakukan ini? Ia mengangguk mantap. Saya tidak ingin ibu kehilangan segalanya karena saya. Saya hanya seorang sopir, tapi ibu adalah segalanya bagi banyak orang. Aku menelan ludah, menahan rasa sesak yang tiba-tiba naik ke dada. Tanpa sadar, aku melangkah mendekat. Untuk pertama kalinya, aku memegang tangannya, kuat, hangat, tapi bergetar. Kalau kamu pergi, aku takut semua ini akan terasa hampa, ucapku lirih. Ia menatapku lama, dan dalam tatapan itu ada campuran rasa hormat, kagum, dan sesuatu yang lebih dalam. Ibu harus tetap kuat, katanya akhirnya. Saya percaya kebenaran akan bicara sendiri. Malam itu aku menonton berita dari ruang kerja. Video Arga tengah digiring oleh petugas untuk diperiksa tampil di layar. Ia tidak menunduk. Ia berdiri tegak dengan wajah tenang, seolah menegaskan pada dunia. Saya tidak bersalah. Dan saat kamera menyorot wajahnya lebih dekat, bibirnya bergerak pelan. Aku bisa membaca gerak bibir itu dari jauh. Jangan takut. Bu, air mataku pecah tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena berita itu, tapi karena aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku yang penuh kemewahan dan jabatan tinggi, ada seseorang yang berani melindungiku bukan karena jabatan, tapi karena rasa sayang. Keesokan harinya, aku menerima panggilan dari pengacara senior perusahaan. Bu Putri, suaranya terdengar hati-hati. Kami harus mempertimbangkan untuk menonaktifkan ibu sementara dari posisi CEO sampai penyelidikan selesai. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Begitu teleponku tutup, aku berdiri di depan jendela besar ruanganku, menatap kota Jakarta yang mulai terang oleh cahaya pagi. Dalam hatiku, ada dua hal yang kini ku genggam erat. Tekad untuk membuktikan kebenaran, dan keyakinan bahwa Arga, lelaki sederhana itu, tidak bersalah. Malamnya, aku menulis di buku harianku. Aku pernah berpikir kekuatan terbesar seorang wanita adalah kesempurnaan. Tapi hari ini aku sadar, kekuatan sejati adalah berani percaya. Bahkan saat dunia menuduhmu salah. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku perlahan. Di luar, hujan turun lagi. Seperti kebiasaan setiap kali hidupku berubah arah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak takut menatap hari esok. Sudah 3 hari sejak Arga ditahan untuk pemeriksaan. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagiku. Rumahku sunyi, ruang kerja terasa dingin, dan setiap kali mobil dikemudikan oleh sopir pengganti, aku hanya bisa diam menatap kursi depan yang kosong. Tempat Arga biasanya duduk, dengan wajah tenang dan musik lembut yang selalu menenangkan. Aku mencoba fokus bekerja dari rumah, menyiapkan dokumen pembelaan untuk proyek Emerald Valley, tapi pikiranku selalu kembali padanya. Setiap detik terasa ganjil tanpa kehadiran Arga yang selalu menatapku dengan senyum hangatnya. Sore itu, Nadira datang dengan membawa sebuah amplop coklat. Bu, ini dikirim dari kantor polisi. Untuk ibu, katanya sambil menyerahkannya dengan wajah cemas. Tanganku bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangan yang sangat kukenal, tulisan Arga. Bu Putri, saya tahu ini berat, tapi tolong jangan berhenti percaya. Saya menemukan sesuatu di dalam berkas penyidikan. Sebuah dokumen yang ditandatangani oleh orang yang dulu pernah menjadi bagian dari hidup ibu. Nama itu, Brahma Dirgantara. Hatiku langsung berdebar. Nama itu seperti petir yang menyambar di tengah senja yang tenang. Brahma Dirgantara. Mantan suamiku. Aku duduk di sofa, menatap huruf demi huruf di surat itu. Brahma adalah masa laluku, pria yang dulu membuatku percaya pada cinta, lalu menghancurkannya dengan pengkhianatan dan ego. Setelah perpisahan kami bertahun-tahun lalu, aku tak pernah lagi ingin mendengar namanya. Tapi kini, namanya kembali muncul, dalam kasus yang sedang menghancurkan hidupku. Arga,
Apa yang kamu temukan? Gumamku pelan, malamnya aku tak bisa tidur. Aku duduk di balkon rumah, menatap langit gelap. Entah kenapa, aku merasa seperti Arga sedang melakukan hal yang sama di tempatnya. Menatap langit yang sama, dengan pikiran yang juga penuh tentangku. Aku teringat percakapanku dengannya dulu. Kalau ibu kehilangan arah, katanya suatu malam, coba pandang langit, karena di bawah langit yang sama, selalu ada seseorang yang diam-diam percaya pada ibu. Air mataku jatuh, dan malam itu, aku berjanji. Aku akan menemukan kebenaran itu. Bukan hanya untukku, tapi untuknya juga. Keesokan harinya, aku mendatangi kantor hukum yang dulu pernah bekerja sama dengan perusahaanku. Aku meminta akses ke data lama, terutama terkait kontrak dan dokumen yang mungkin pernah melibatkan nama Brahma. Staf di sana tampak ragu, tapi akhirnya menyerahkan berkas digital lama yang disimpan di arsip cadangan. Saat kubuka satu folder, aku terpaku. Ada dokumen transaksi mencurigakan dari 2 tahun lalu, persis seperti yang disebut Arga dalam suratnya. Dan di kolom tanda tangan, jelas tertulis, Brahma Dirgantara. Tanganku bergetar. Jadi benar, Brahma ada di balik semua ini. Aku segera menelepon Nadira. Nad, tolong bantu aku urus izin kunjungan ke Arga besok. Aki harus bicara langsung dengannya. Baik, Bu. Tapi, apakah Ibu yakin? Ini berisiko. Jika media tahu, biar saja, potongku tegas. Kebenaran lebih penting dari reputasi. Keesokan harinya, aku melangkah masuk ke ruang kunjungan. Kaca bening memisahkanku dan Arga, tapi tatapan matanya langsung membuatku lupa sejenak pada semua dinding di antara kami. Ibu, katanya pelan, dengan suara serak tapi tenang. Arga, balasku, menahan emosi. Aku sudah baca suratmu, dan kamu benar, Brahma terlibat. Ia menarik napas lega, lalu tersenyum kecil. Saya tahu ibu akan menemukannya. Kamu dari mana tahu semua ini? Tanyaku penasaran, ia menunduk sejenak. Ada seorang penyidik di sini yang dulu pernah bekerja di proyek yang sama. Dia menunjukkan bukti tambahan, dokumen transfer yang menggunakan rekening palsu atas nama saya, dan pengesahannya ditandatangani oleh Brahma. Aku menatapnya tajam. Artinya Brahma bukan hanya tahu, tapi dia yang mengatur semuanya. Arga mengangguk. Saya rasa begitu, tapi ibu harus hati-hati. Kalau ibu langsung menuduh, mereka akan bilang, ibu punya motif pribadi. Aku terdiam. Iya, benar. Dunia akan dengan mudah memutarbalikkan segalanya. Namun kali ini aku tak akan tinggal diam. Aku sudah kehilangan cukup banyak. Nama baik, kepercayaan publik, bahkan posisi CEO. Yang tersisa hanya harga diri dan rasa cintaku pada kebenaran. Aku menatap Arga lagi. Kalau aku berhasil membuktikan ini, aku janji kamu akan bebas. Dan setelah itu, ini aku terhenti, menatap wajahnya yang lelah tapi tetap teduh. Ani, aku tidak akan biarkan kamu pergi lagi. Arga menatapku dalam diam. Lalu dengan suara pelan ia berkata, saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di bawah langit yang sama, menunggu ibu pulang. Aku menunduk, menahan tangis. Di balik kaca bening itu, aku meletakkan telapak tanganku. Ia melakukan hal yang sama di sisi satunya. Hanya kaca yang memisahkan kami, tapi rasanya seperti dunia sedang mencoba memisahkan dua hati yang sudah saling percaya. Sore itu aku keluar dari kantor polisi dengan langkah mantap. Di tanganku ada salinan dokumen lama yang menjadi kunci kebebasan kami berdua. Langit mendung dan hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, aku tidak bersembunyi dari hujan. Aku melangkah di bawahnya, menatap ke langit dan berbisik. Aku janji, Arga, aku akan buktikan kebenaran ini. Untuk kita. Sudah lama aku tidak mendengar nama itu, Brahma Dirgantara. Nama yang dulu menggetarkan hati setiap kali disebut, namun kini hanya menyisakan luka yang sudah lama kukubur dalam diam. Namun kini, aku tidak punya pilihan lain. Jika aku ingin membebaskan Arga dan memulihkan nama baikku, aku harus menghadapi masa lalu itu. Tak peduli seberapa sakitnya. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung tinggi milik salah satu perusahaan kontraktor besar. Di dinding lobi terpampang logo perusahaannya, Dirgantara Group. Ironis. Dulu gedung ini dibangun dari kerja keras bersama. Kini, aku datang ke sini bukan sebagai istri, bukan sebagai partner bisnis, tapi sebagai wanita yang mencari kebenaran. Aku diterima di ruang rapat besar di lantai 8. Dindingnya masih sama. Kaca bening menghadap kota Jakarta, dengan langit yang mulai berwarna kelabu. Ketika pintu terbuka, langkah seseorang terdengar masuk. Dan di sanalah dia. Brahma masih terlihat seperti dulu. Rapi, berwibawa,
dengan senyum yang entah bagaimana tetap sama seperti saat ia dulu memintaku menikahinya. Namun kali ini, aku bisa melihat sesuatu di balik matanya. Kepalsuan. Putri, katanya sambil menatapku. Sudah lama sekali. Aku menahan napas, menjaga nada suaraku tetap datar. Langsung saja, Brahma. Aku datang bukan untuk nostalgia. Ia tertawa kecil. Masih dingin ya. Dulu pun kamu seperti itu. Tapi baiklah, aku sudah menduga kamu akan datang setelah nama itu muncul. Aku menatapnya tajam. Jadi kamu yang melakukannya. Brahma tersenyum tipis. Kamu terlalu cepat menuduh. Aku hanya memanfaatkan keadaan. Lagi pula, semua tanda tangan itu legal. Hanya saja, kamu tidak tahu kemana uang itu benar-benar mengalir. Aku melemparkan dokumen ke meja. Ini buktinya. Rekening palsu atas nama Arga dikaitkan dengan dana dari proyekku. Kamu yang mengesahkannya. Brahma mengambil berkas itu, membolak-baliknya, lalu menatapku dengan tenang. Jadi si sopir itu sudah bicara ya? Nada suaranya membuat darahku berdesir. Jangan bawa-bawa Arga ke dalam kebusukanmu. Ia mendekat, menatapku lurus. Putri, kamu tidak sadar ya? Lelaki itu bukan kebetulan. Aku yang merekomendasikannya ke perusahaan kamu. Aku tahu kamu butuh sopir pribadi, dan aku tahu orang seperti Arga akan mudah kamu percayai. Aku terpaku. Apa? Suaraku meninggi tanpa kusadari. Tenang, sayang. Ia menyeringai. Arga mungkin tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi aku tahu siapa dia. Dia keponakan dari mantan direktur proyek yang dulu ku beri posisi. Aku hanya menuntunnya masuk ke lingkaranmu. Setelah itu, semua berjalan sesuai rencana. Aku terdiam, tubuhku bergetar menahan amarah. Jadi kamu memanfaatkan dia dan aku hanya untuk menjebakku? Brahma tersenyum sinis. Aku hanya ingin kau rasakan apa rasanya kehilangan segalanya seperti aku dulu. Kau meninggalkanku, lalu membangun kerajaan bisnis ini seolah tanpa luka. Aku hanya ingin kau tahu, bahkan ratu pun bisa jatuh. Aku menatapnya lama, menahan air mata yang hampir jatuh. Kalau dulu aku meninggalkanmu, itu karena kamu menghancurkan aku terlebih dahulu. Kataku pelan namun tajam. Dan sekarang, kamu ulangi semuanya. Bukan hanya padaku, tapi pada orang yang tidak bersalah. Aku berdiri, merapikan tas. Tapi aku janji, Brahma, kali ini bukan aku yang akan jatuh. Saat aku berjalan ke pintu, Brahma bersuara dari belakang. Kau masih seperti dulu, Putri, keras kepala. Tapi itu yang membuatku kagum. Aku berhenti sejenak, menatapnya lewat bayangan kaca. Dan kamu masih seperti dulu, Brahma. Selalu kehilangan hal terbaik yang kamu miliki, karena terlalu sibuk membuktikan diri. Lalu aku pergi, meninggalkannya dengan keangkuhan yang perlahan pudar di balik matanya. Di dalam mobil, aku duduk lama tanpa berkata apa-apa. Tanganku bergetar di atas pangkuan. Aku merasa marah, sedih, tapi juga lega. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu arah yang harus kutuju. Arga tidak bersalah. Ia hanya korban dari permainan licik Brahma. Malamnya, aku menulis pesan untuk Arga lewat pengacaraku. Arga, aku sudah tahu semuanya. Kamu tidak pernah salah. Orang yang menjebak kita adalah seseorang dari masa laluku. Tapi dengarkan ini. Aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan kebenaran itu. Dan aku akan membebaskanmu. Beberapa jam kemudian, balasan datang. Saya percaya, Bu. Dan ketika semuanya berakhir, saya hanya ingin satu hal. Melihat ibu tersenyum lagi. Aku menatap layar ponsel itu lama. Air mataku menetes pelan, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa hangat yang kembali muncul di dadaku. Di luar, hujan turun pelan, dan aku tahu, hujan kali ini bukan pertanda badai, melainkan awal dari terang yang akan segera datang. Sudah seminggu sejak aku bertemu dengan Brahma. Pertemuan itu masih menempel di benakku. Wajahnya yang tenang, kata-katanya yang menusuk, dan kebenaran pahit yang terungkap. Tapi aku tidak bisa berhenti di sana. Kalau Brahma berpikir aku akan menyerah, maka dia belum mengenalku sepenuhnya. Pagi itu, aku datang ke kantor hukum bersama Nadira. Di meja kami, menumpuk berkas-berkas lama proyek Emerald Valley, salinan rekening, dan dokumen tanda tangan. Aku sudah menandai satu nama penting, Rudy Santosa, kepala logistik yang dulu disebut Arga di awal penyelidikan. Dia satu-satunya yang tahu siapa yang memerintahkan pengalihan dana, kataku pada Nadira. Kalau dia bicara, semuanya bisa terbuka. Nadira mengangguk. Tapi Bu, saya sudah coba hubungi dia. Nomor lamanya tidak aktif. Rumahnya pun kosong.
Tetangganya bilang, dia pergi entah kemana sejak minggu lalu. Aku terdiam, menatap map di tanganku. Rasanya seperti benang merah yang hampir ku genggam. Tiba-tiba terputus begitu saja. Sore harinya, aku menerima panggilan dari Dewan Direksi. Mereka ingin mengadakan rapat darurat. Aku tahu ini bukan kabar baik. Bu Putri, suara ketua Dewan terdengar berat di ujung telepon. Dengan kondisi sekarang, kami mempertimbangkan untuk mengganti kepemimpinan proyek. Banyak investor menarik diri karena reputasi perusahaan sedang turun. Aku menutup mata, menahan napas. Saya mengerti, jawabku tenang. Walau di dalam dada, aku merasa seperti ada sesuatu yang retak perlahan. Mereka menutup rapat dengan kalimat singkat. Kami harap ibu bisa memahami. Ini demi citra perusahaan. Dua kata yang selama puluhan tahun ku jaga dengan seluruh hidupku, kini dihancurkan hanya dalam hitungan minggu. Malam itu aku duduk di ruang kerja rumah, memandangi tumpukan berkas di meja. Lampu remang-remang, udara dingin, dan suasana sepi membuat pikiranku berputar. Aku merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal, aku mengangkat. Putri Maheswari? Suara di seberang terdengar hati-hati. Ya, siapa ini? Saya teman lama Rudy Santosa. Saya tidak baik bicara lemah. Rudy sedang bersembunyi. Dia takut. Tapi dia ingin saya sampaikan sesuatu. Aku terkejut. Apa itu? Dia bilang dia tidak akan bisa muncul. Tapi ada seseorang yang tahu segalanya. Seseorang dari pihak audit lama perusahaan ibu. Namanya... Sambungan terputus. Hening. Aku menatap layar ponsel yang kini mati. Siapa? Bisikku. Aku berdiri, menatap keluar jendela. Jakarta malam itu diterpa hujan deras, seolah langit ikut menegurku agar tidak menyerah. Lalu, dalam pantulan kaca jendela, aku melihat bayangan seseorang di belakangku, Nadira. Bu, katanya pelan. Saya tahu siapa yang dimaksud Rudy. Aku menoleh cepat. Kamu tahu? Yang mengangguk ragu. Audit lama. Hanya ada satu orang yang waktu itu menangani proyek Emerald Valley. Namanya Dika Prasetya. Aku terdiam. Nama belakang itu membuat jantungku berhenti sesaat. Prasetya, aku menatap Nadira. Kamu yakin? Iya, Bu, dan Dika adalah kakak kandung Arga. Aku terduduk di kursi. Semua potongan mulai menyatu. Brahma, Rudy, Arga, dan kini Dika. Semuanya terhubung dalam lingkaran yang sama. Arga pernah bilang dulu dia punya saudara jauh yang meminjam identitasnya. Tapi yang tidak ku ketahui adalah saudara itu ternyata bagian penting dari permainan kotor ini. Keesokan harinya, aku mencari tahu keberadaan Dika. Menurut catatan, dia sudah pindah kantor dan kini bekerja di perusahaan kecil di luar kota. Aku memutuskan berangkat sendiri, tanpa Nadira, tanpa pengawal. Perjalanan itu terasa panjang. Di tengah jalan, aku memandangi foto Arga di layar ponsel. Satu-satunya yang sempat kami ambil di proyek dulu saat semuanya masih tenang. Wajahnya terlihat teduh, seolah menenangkanku walau hanya lewat layar. Arga, gumamku, aku janji, aku akan temukan kebenaran ini. Untukmu. Setibanya di kota kecil itu, aku berhasil menemukan alamat kantor Dika. Namun begitu sampai di sana, resepsionis berkata pelan, "Maaf Bu, Pak Dika baru saja mengundurkan diri. Katanya dia mau pergi ke luar negeri." Aku menatapnya tak percaya. Kapan? 3 hari lalu. Aku menutup mata. Lagi-lagi, kebenaran yang hampir kutemukan menghilang begitu saja di ujung jari. Malamnya, aku menginap di penginapan kecil. Hujan turun pelan di luar jendela. Dan di tengah sepi itu aku menulis catatan di buku harianku. Kebenaran selalu tampak jauh setiap kali aku mendekat. Tapi aku tahu, jika aku berhenti sekarang, maka semua pengorbanan Arga akan sia-sia. Aku menatap keluar jendela, melihat langit kelam yang tertutup awan. Namun jauh di sana, samar-samar ada cahaya kecil, mungkin bintang yang menembus kabut. Dan aku tahu, selama cahaya itu masih ada, aku juga belum benar-benar kalah. Aku duduk di kursi kerja, menatap layar komputer yang menampilkan halaman login sistem utama perusahaan. 1 langkah lagi, dan aku bisa membuka file audit lama yang disembunyikan Brahma. File yang konon berisi semua bukti pengalihan dana proyek. Namun, langkah ini tidak tanpa risiko. Jika aku membuka file itu tanpa izin, aku bisa dituduh melanggar hukum internal perusahaan. Bahkan bisa lebih buruk dari sekadar kehilangan jabatan. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak punya pilihan lain. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol enter. Layar menampilkan pesan. Akses terbatas.
hanya pengguna dengan kode otorisasi direksi lama. Aku teringat sesuatu. Brahma dulu memiliki sistem keamanan pribadi di file miliknya. Dan jika aku benar, kode itu pasti berkaitan dengan tanggal-tanggal penting dalam hidupnya. Aku mencoba kombinasi pertama. Tanggal ulang tahunku. Gagal. Lalu tanggal pernikahan kami dulu. Masih gagal. Aku menatap layar, jari-jariku gemetar. Brahma, bahkan sekarang, kamu masih membuat semuanya rumit, gumamku pelan. Lalu, entah kenapa, aku mencoba tanggal hari terakhir aku meninggalkan rumah kami dulu. Dan ajaibnya, layar itu terbuka. Di depan mataku, muncul ratusan file dokumen dan data transaksi. Aku menggulir perlahan, dan di sanalah aku menemukannya. Dokumen transfer dana dari akun Project Emerald Valley ke rekening pribadi atas nama Dika Prasetya, saudara Arga. Namun setelah beberapa detik, aku sadar sesuatu yang lebih besar. Semua file itu juga menampilkan tanda tangan digital Brahma Dirgantara. Aku menutup mulut, tubuhku bergetar hebat. Ini dia, ini buktinya. Tapi belum sempat aku menyalin datanya, sistem tiba-tiba menampilkan pesan baru. Akses tidak sah terdeteksi. Sistem akan dikunci otomatis dalam 60 detik. Aku panik. Keringat dingin mulai menetes di pelipis. Tanganku bergetar mencoba menyalin data ke flash disk, sementara hitungan waktu terus berjalan di pojok layar. 50 detik. 40 detik. Setiap detik terasa seperti napas terakhir dari keberanian yang kupunya. Tapi aku terus berjuang. 20 detik. Akhirnya, layar menampilkan pesan kecil di sudut bawah. Transfer file berhasil. Dan sesaat setelah itu, layar komputer langsung gelap total. Aku bersandar lemah di kursi. Napasku tersengal. Tapi kali ini disertai senyum kecil di bibirku. Arga, aku berhasil. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa jam kemudian, aku mendapat panggilan dari bagian IT perusahaan. Bu Putri, ada aktivitas mencurigakan di server pusat. Kami sedang melacak siapa yang masuk. Aku menatap ponselku. Baik, jawabku pelan. Tolong teruskan laporannya pada saya. Tapi dalam hati, aku tahu mereka tidak perlu melacak siapapun. Pelaku itu aku sendiri. Sore harinya, aku pergi menemui Nadira di kafe kecil dekat kantor. Wajahnya tegang ketika aku meletakkan flash disk di meja. Ini semua bukti yang kita cari, kataku. Transaksi, nama rekening, tanda tangan digital. Semua ada di sini. Nadira menatapku tak percaya. Bu, dari mana Anda dapat ini? Jangan bilang, aku hanya mengangguk pelan. Dia menutup mulut, seolah takut mengatakan apa yang dipikirkannya. Bu, Anda sadar ini berbahaya, kan? Ya, jawabku tegas. Tapi aku tidak bisa diam melihat orang tak bersalah disalahkan. Kami sepakat untuk segera menghubungi pengacara Arga dan menyerahkan salinan file itu sebagai bukti baru. Namun malamnya, sebelum tidur, aku menerima pesan dari nomor asing. Aku tahu kamu sudah buka file itu, Putri. Aku terdiam. Kau kira aku tidak siap menghadapi langkahmu? Pesan berikutnya muncul. Kalau kau teruskan ini, bukan cuma kau yang akan jatuh, tapi juga dia. Aku menatap layar itu lama. Dia yang dimaksud jelas Arga. Tanganku bergetar, tapi aku menolak tunduk pada ancaman. Aku menulis balasan. Aku tidak akan berhenti, Brahma. Tidak kali ini. Keesokan paginya, media sudah ramai memberitakan bahwa perusahaan akan melakukan audit internal besar-besaran. Dan aku tahu, badai sesungguhnya akan segera datang. Namun di balik ketegangan itu, ada satu hal yang menenangkanku. Sebuah surat kecil yang dikirim Arga lewat pengacaranya. Bu Putri, saya tidak tahu apa yang sedang ibu lakukan di luar sana. Tapi saya tahu satu hal, ibu tidak pernah menyerah. Dan saya ingin ibu tahu, saya pun tidak akan menyerah. Karena saya percaya, setiap kebenaran yang diperjuangkan dengan tulus akan menemukan jalannya. Aku menggenggam surat itu erat-erat. Mataku berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali tersenyum. Aku berdiri di depan jendela ruanganku yang mulai gelap. Kota di luar terlihat sibuk, tapi di hatiku ada keheningan yang menenangkan. Langkah terakhir sudah kuambil, bisikku. Sekarang tinggal menunggu kebenaran berbicara. Hari itu, udara di ruang rapat terasa lebih berat dari biasanya. Langit di luar mendung, seolah tahu akan ada badai yang segera pecah, bukan di langit, tapi di ruangan ini. Aku duduk di ujung meja panjang, berhadapan dengan para anggota dewan, pengacara, dan wartawan yang memenuhi ruangan. Di hadapanku, tumpukan berkas, laporan audit, dan flash disk yang semalam hampir merenggut keberanianku. Hari ini adalah hari penentuan.
Hari di mana aku akan mempertaruhkan semua yang kumiliki, jabatan, nama baik, dan mungkin kebebasanku. Ketua Dewan membuka rapat dengan suara berat. Bu Putri, Anda memohon pertemuan ini untuk menunjukkan bukti yang Anda klaim bisa membuktikan integritas proyek Emerald Valley. Silakan. Aku berdiri perlahan, menatap semua wajah yang kini menungguku berbicara. Ada tatapan skeptis, sinis, bahkan beberapa yang jelas-jelas sudah menilaiku kalah sebelum mulai. Tapi aku sudah siap. Selama berbulan-bulan, aku mulai dengan tenang. Nama baik perusahaan dan nama saya tercoreng karena tuduhan penggelapan dana. Dan yang paling menyakitkan, seorang karyawan yang saya percayai, sopir pribadi saya sendiri, ikut terseret. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Hari ini saya akan tunjukkan bahwa semua itu bukan kesalahan kami. Aku menyalakan proyektor, menampilkan data dari flash disk. Di layar besar terpampang alur transaksi dana yang dialihkan ke rekening pribadi atas nama Dika Prasetya, lengkap dengan tanda tangan digital Brahma Dirgantara. Beberapa orang langsung berbisik. Wajah ketua dewan berubah tegang. Data ini saya temukan di sistem internal lama yang hanya bisa diakses oleh direksi generasi sebelumnya, jelasku. Dan hanya satu orang yang memiliki otorisasi penuh di masa itu, Brahma Dirgantara. Ruang rapat mendadak riuh. Wartawan mulai mencatat cepat, beberapa kamera mulai menyorot wajahku. Namun, sebelum aku sempat melanjutkan, suara pintu terbuka keras. Seseorang masuk dengan langkah tenang namun penuh keyakinan. Brahma, ia tersenyum ke arahku, lalu menatap dewan direksi. Lanjutkan saja Putri, katanya santai. Aku juga ingin dengar bagaimana kamu membelokkan cerita ini. Aku berusaha tetap tenang. Semua data di sini adalah bukti Brahma. Kamu menandatangani transaksi itu. Dia tertawa kecil. Lucu sekali. Kau pikir aku sebodoh itu meninggalkan jejak tanda tangan digital? Aku tahu sistem lama itu. Dan yang bisa mengubah data itu hanya orang yang punya akses sepertimu. Suasana langsung berubah. Semua mata kini beralih padaku. Aku bisa merasakan tatapan curiga dari dewan, bahkan dari beberapa stafku sendiri. Aku tidak mengubah data itu, seruku. Aku hanya menyalin dokumen dari server lama. Semua asli. Brahma menatapku penuh ironi. Kalau begitu buktikan. Karena dari sisi kami, log perusahaan menunjukkan aktivitas login tak sah dari akunmu, Putri. Kau masuk tanpa izin dan menyalin file rahasia. Itu pelanggaran hukum. Ruang itu seketika sunyi. Semua suara berhenti, hanya terdengar detak jam dinding yang terasa menusuk. Aku menatap Brahma, hatiku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Dia benar-benar menyiapkan semuanya. Dia tahu aku akan melangkah sejauh ini. Ketua Dewan menatapku dalam. Bu Putri, apakah benar Anda melakukan akses itu? Aku menunduk sebentar, lalu menjawab jujur. Ya, tapi saya melakukannya untuk membuktikan kebenaran. Beberapa anggota Dewan berbisik, dan Ketua Dewan kembali berkata, langkah Anda melanggar aturan internal perusahaan. Kami akan meninjau keputusan jabatan Anda. Aku berdiri perlahan. Semua kamera masih menyorot wajahku. Tapi kali ini, aku tak lagi takut. Silakan ambil jabatan saya, kataku tenang. Tapi saya ingin satu hal dicatat. Saya tidak pernah mengambil uang perusahaan ini. Dan saya tidak akan diam melihat orang jujur di penjara karena keserakahan orang lain. Aku mematikan proyektor, mengambil flash disk itu, lalu berjalan keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Di luar, wartawan langsung mengerubutiku. Mengapa Anda nekat membuka file rahasia, Bu Putri? Apakah benar Anda menuduh mantan suami Anda sendiri? Aku hanya tersenyum kecil dan menjawab satu kalimat. Kebenaran terkadang butuh keberanian, bahkan ketika semua orang tidak percaya. Sore itu, aku kembali ke rumah. Hujan turun perlahan dan udara dingin menyelimuti seluruh ruang tamu. Aku duduk di sofa, membuka surat dari pengacara Arga. Sidang peninjauan kasus Arga akan digelar minggu depan. Kami butuh semua bukti yang Ibu miliki. Arga menitip pesan. Ibu sudah melangkah sejauh ini, jangan berhenti sekarang. Aku menutup surat itu sambil tersenyum tipis. Walau dunia tampak berbalik menentangku, kalimat itu membuat hatiku hangat. Malamnya, aku keluar ke balkon rumah. Angin berembus lembut, membawa aroma hujan yang menenangkan. Aku menatap ke langit. Kali ini tak ada awan gelap, hanya sisa cahaya senja yang perlahan hilang di ufuk barat. Arga, bisikku. Aku sudah kehilangan jabatan,
nama, bahkan kepercayaan orang. Tapi tidak apa-apa, asalkan aku tidak kehilangan harapan. Dan di saat itulah, ponselku berdering. Nomor asing. Aku mengangkat, dan suara berat di seberang membuatku terpaku. Bu Putri, ini Dika Prasetya. Saya siap bicara. Aku menahan napas. Dika, kamu di mana? Saya tidak bisa lama, Bu. Tapi saya tahu semua tentang perintah transfer dana itu. Dan saya punya bukti yang Brahma tidak bisa hapus. Mataku berkaca-kaca. Setelah sekian lama, cahaya kecil itu akhirnya muncul di ujung terowongan. Tolong temui saya besok pagi. Di tempat Arga dulu sering menunggu Ibu, dekat taman belakang gedung pusat. Aku tersenyum, menatap ke langit yang mulai cerah. Mungkin Tuhan memang menunggu waktu yang tepat, gumamku pelan. Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, matahari menembus tirai kamar dengan lembut. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang akan berubah hari ini. Mungkin ini hari yang telah lama kutunggu. Hari di mana kebenaran akhirnya muncul. Aku memegang surat kecil dari Dika semalam. Tulisan tangannya gemetar, tapi setiap katanya jujur. Dia ingin bertemu di taman belakang gedung pusat, tempat di mana dulu Arga sering menungguku setiap sore setelah rapat. Tempat yang penuh kenangan. Tempat di mana semua ini bermula. Aku tiba di taman itu tepat pukul 9. Udara segar pagi bercampur aroma rumput basah. Burung-burung berterbangan rendah dan angin berembus lembut di sela daun. Di ujung taman, aku melihat sosok pria muda berdiri gugup. Dika. Ia menatapku ragu, lalu sedikit menunduk. Terima kasih sudah datang, Bu Putri. Aku tersenyum tenang. Aku yang harus berterima kasih, Dika. Kamu satu-satunya yang bisa membantu kami. Dia mengangguk pelan, lalu menyerahkan sebuah map tebal. Ini semua data transfer asli, rekaman internal, dan email instruksi dari Pak Brahma. Saya simpan diam-diam selama ini. Aku menatap map itu, jantungku berdetak cepat. Dika, kamu sadar ini bisa membuatmu dalam bahaya, kan? Ia menatapku tulus. Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak tahan melihat Mas Arga dituduh atas kesalahan yang bukan miliknya. Dia orang baik. Dia tidak pantas menderita. Aku menunduk, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Wajah Arga terbayang jelas di benakku. Senyumnya, ketulusannya, caranya memandangku tanpa penilaian. Aku menghela napas panjang. Kita harus segera menyerahkan ini ke pengacara sebelum ada yang tahu. Namun, sebelum kami sempat beranjak, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Aku menoleh, dan tubuhku menegang, Brahma. Ia berdiri di tepi taman, mengenakan jas hitam dan senyum dingin yang membuat udara seolah membeku. Selamat pagi, Putri, katanya tenang. Kau benar-benar berani datang. Aku berdiri tegak. Apa maumu, Brahma? Cuma ingin memastikan kau tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Percaya pada orang yang salah. Ia menatap Dika tajam. Dan kau seharusnya tidak ikut campur dalam urusan yang lebih besar dari dirimu. Dika mundur setapak, tapi aku berdiri di antara mereka. Kekep, Brahma, permainanmu sudah berakhir. Aku punya semua bukti kebusukanmu. Ia tertawa kecil. Kau pikir data yang dia bawa itu tidak bisa kujatuhkan? Aku bisa buat seolah semua itu direkayasa. Dan tahu apa yang lebih mudah? Membalikkan cerita dan menuduh kalian berdua bersekongkol. Aku menatapnya tajam. Kamu tidak akan bisa menipu semua orang lagi. Brahma melangkah mendekat, menatapku lurus-lurus. Kau selalu berpikir bisa menang, Putri, tapi dunia ini tidak adil untuk orang yang jujur. Kau kehilangan jabatanmu. Kau kehilangan kepercayaan semua orang. Apalagi yang ingin kau pertaruhkan. Aku menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang tapi pasti. Aku masih punya satu hal yang tidak bisa kamu hancurkan, keyakinan. Hening beberapa detik. Brahma terlihat terkejut, lalu menatapku dengan tatapan aneh, antara marah dan kagum. Dika menatap kami berdua, lalu berkata lirih, Bu, saya sudah kirim salinan data ini ke pengacara Mas Arga lewat email aman tadi pagi. Sekarang semua sudah tersimpan di server luar negeri. Aku menatapnya, tak percaya. Kamu sudah... Iya, Bu. Jadi meski apapun yang terjadi sekarang, kebenaran itu tidak akan hilang lagi. Aku terdiam, menatap pemuda itu dengan mata berkaca. Keberanian sederhana yang ia tunjukkan pagi ini terasa lebih besar dari apapun. Brahma tersenyum miring. Kalian pikir sudah menang? Aku menggeleng pelan. Tidak, Brahma. Kami tidak ingin menang. Kami hanya ingin berhenti berbohong. Lalu aku menatapnya dengan lembut,
Kamu tahu, kalau saja dulu kamu memilih kejujuran, mungkin kita tidak akan berdiri di sisi yang berlawanan hari ini. Untuk sesaat, tatapan Brahma berubah. Ada sesuatu di matanya, rasa sesal mungkin. Namun ia hanya menunduk pelan, lalu berkata lirih, mungkin, tapi terlambat. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan taman itu dengan langkah berat. Aku berdiri lama, memandangi punggungnya yang menjauh, lalu menatap Dika. Terima kasih, Dika. Karena keberanianmu, Arga bisa bebas. Ia tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang benar, Bu. Dan saya tahu Mas Arga akan sangat berterima kasih pada Ibu. Aku menatap langit yang mulai biru. Tidak perlu terima kasih. Aku hanya menepati janjiku. Sore harinya, aku menerima kabar dari pengacara. Sidang peninjauan untuk Arga telah selesai, dan hakim menyatakan Arga bebas dari semua tuduhan. Bukti yang dikirim Dika menjadi kunci pembebasan itu. Aku menatap surat kabar yang menampilkan berita itu. Foto Arga keluar dari pengadilan dengan senyum lega di wajahnya. Air mataku jatuh tanpa sadar. Malamnya Arga datang ke rumah. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang sama seperti dulu. Sederhana, jujur, dan menenangkan. Kami hanya saling menatap beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Lalu, perlahan, ia melangkah mendekat dan menggenggam tanganku. Terima kasih, Bu, katanya lirih. Kalau bukan karena Ibu, saya tidak tahu akan jadi apa. Aku tersenyum, menatap matanya yang hangat. Bukan karena aku, Arga, tapi karena kamu pantas mendapat keadilan. Kami berdiri di sana lama, dalam hening yang nyaman. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tapi semuanya terasa begitu jelas. Satu genggaman tangan sudah cukup untuk mengatakan semuanya. Malam itu aku menatap bintang di langit yang bersih. Setelah badai panjang, akhirnya terang itu datang juga. Dan di dalam hatiku, ada satu kalimat yang terus berbisik. Terkadang, cinta tidak diukur dari seberapa kuat kita memiliki seseorang, tapi seberapa tulus kita memperjuangkan kebenaran bersamanya. Sudah 6 bulan berlalu sejak badai itu reda. Sejak sidang terakhir, hidupku berjalan jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Tidak lagi penuh jadwal rapat, sorotan media, atau ambisi yang menyesakkan dada. Sekarang aku bangun pagi hanya untuk menyiapkan teh sendiri, menatap taman kecil di belakang rumah, dan mendengar burung bersiul di pepohonan. Aku, Putri Maheswari, dulu CEO perempuan paling disegani di dunia properti. Kini hanya seorang wanita biasa yang belajar menikmati ketenangan. Tapi entah mengapa, di dalam kesederhanaan ini, aku menemukan sesuatu yang selama bertahun-tahun hilang, makna hidup. Perusahaanku, Graha Indah Group, memang sempat jatuh. Namun dengan bukti yang kukumpulkan dan dukungan hukum yang kuat, semua yang benar perlahan kembali ke tempatnya. Aku tidak lagi menjabat sebagai CEO utama, tapi kini aku duduk sebagai penasihat strategis. Kupilih langkah itu dengan tenang. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin menjalani hidupku dengan cara yang lebih manusiawi. Aku tidak ingin lagi hidup untuk membuktikan sesuatu pada dunia. Aku hanya ingin hidup dengan jujur, bahagia, dan berarti. Untukku sendiri, Arga kini memulai usahanya sendiri. Sebuah perusahaan kecil di bidang transportasi dan logistik, dibangun dari hasil kerja keras dan dukungan moral dari banyak orang yang mempercayainya setelah kebenaran terungkap. Aku masih ingat hari ia menemuiku dan berkata, "Saya ingin membangun sesuatu yang lahir dari kejujuran, Bu." Sesederhana itu. Aku hanya tersenyum waktu itu. Aku tahu, kata-kata Arga bukan sekadar cita-cita, tapi sebuah janji hidup. Sore ini, aku duduk di teras belakang rumah, mengenakan kemeja putih longgar dan celana kain lembut. Angin sore berhembus membawa aroma bunga melati dari taman. Di meja kecil di sampingku, 2 cangkir teh melati mengepul pelan. Aku menatap ke arah gerbang, dan tak lama kemudian, mobil hitam sederhana berhenti di depan. Arga turun dari mobil itu, dengan kemeja biru muda dan senyum yang belum pernah berubah sejak hari pertama ia datang sebagai sopirku dulu. "Masuklah, Arga," kataku sambil tersenyum. Ia tertawa kecil. "Iya, Bu?" Maksud saya Putri." Aku menatapnya tajam pura-pura marah. "Masih juga memanggilku Bu, padahal aku sudah bukan atasanmu lagi." Arga menggaruk kepala sambil tersipu. Kebiasaan lama susah hilang. Aku menatapnya lembut. Beberapa kebiasaan memang tidak perlu dihilangkan, asalkan lahir dari rasa hormat. Kami duduk berdampingan menikmati teh sore. Tak banyak bicara, hanya diam yang terasa nyaman.
Dari kejauhan, langit senja berwarna jingga keemasan, seolah ingin memeluk dunia yang perlahan tenang setelah hujan panjang. Aku kadang masih tidak percaya, ucapku lirih, bahwa setelah semua yang terjadi, kita bisa duduk di sini seperti ini. Arga menatapku sebentar, lalu tersenyum. Kadang yang kita butuhkan hanya waktu, Putri. Waktu untuk melihat segalanya dari jarak yang benar. Aku menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Dan jarak itu ternyata membawa kita kembali ke tempat yang sama ya. Ia mengangguk pelan. Iya, tapi kali ini tanpa dinding jabatan dan tanpa ketakutan. Angin sore berhembus lembut, membuat beberapa helai rambutku terurai. Arga meraih tanganku perlahan, lalu menggenggamnya hangat. Aku tidak menariknya, justru menggenggam balik. Di genggaman itu, ada rasa tenang yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Kami tidak lagi bicara tentang masa lalu atau tentang siapa yang salah. Kami hanya ingin berjalan maju, dengan hati yang lebih matang dan sederhana. Malamnya, setelah Arga pamit, aku duduk di ruang kerjaku. Ruangan yang dulu penuh tumpukan dokumen dan ambisi, kini berubah menjadi tempat menulis dan membaca. Aku menatap layar laptop, membuka folder lama berisi file laporan, foto proyek, dan catatan pribadi. Di antara semua itu, aku menemukan satu foto lama. Aku dan Arga berdiri di depan mobil perusahaan. Hari pertama ia bekerja. Aku terlihat tegas, dingin, dan tertutup. Sementara Arga menatapku dengan mata penuh hormat dan ketulusan, aku tersenyum melihat foto itu. Siapa sangka, dari hubungan kerja yang sederhana, Tuhan menulis kisah tentang kejujuran, keberanian, dan cinta sejati. Aku menulis satu catatan kecil di jurnal digitalku malam itu. Hidup mengajarkanku bahwa tidak semua yang hilang adalah kehilangan. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan mengosongkan tanganmu, agar kau bisa menerima hal yang lebih indah. Beberapa hari kemudian, aku diundang menjadi pembicara tamu di seminar kepemimpinan wanita. Aku berdiri di panggung, menatap ratusan wajah muda penuh semangat. Salah satu peserta bertanya, "Bu Putri, apa yang paling ibu sesali dari perjalanan hidup ibu?" Aku tersenyum, menatap hadirin dengan tenang. Aku tidak menyesal pada apapun, karena bahkan kesalahanku telah menjadi guru terbaikku. Lalu aku menambahkan, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia menilai kita, tapi kita selalu bisa memilih untuk tetap jujur, tetap lembut, dan tetap mencintai meski pernah disakiti. Tepuk tangan menggema di ruangan, dan di antara kerumunan, aku melihat sosok Arga berdiri di barisan belakang, menatapku dengan bangga. Aku tersenyum, dunia terasa lengkap. Malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir di jurnal hidupku. Aku, Putri Maheswari, seorang wanita yang pernah kehilangan segalanya, tapi akhirnya menemukan cinta yang paling sederhana dan paling murni, kejujuran.